Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Aurelia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berkaitan dengan ekonomi makro, yaitu fungsi pengeluaran konsumsi, tabungan, dan investasi dalam ruang lingkup ekonomi makro. Dan yang pertama ada fungsi konsumsi dalam Islam. Didefinisikan, pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Tapi jika kebutuhan melebihi batas kemampuannya, tetap saja disebut juga boros dan tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi makro. Ya, terus ada prinsip Islam, yang pertama harus halal, yang kedua kesederhanaan, dan yang ketiga prioritaskan kebutuhan pokok. Tapi banyaknya dari kita yang lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, dan itu juga disebutnya tidak baik karena lebih mementingkan keinginan itu disebut pemborosan. Dan yang kedua ada fungsi tabungan dalam Islam. Didefinisikan bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi dan dialokasikan untuk masa depan. Jadi tabungan ini sedikit penyisihan uang dari pendapatan untuk siap siaga jika ada kebutuhan di masa depan atau jika ada keperluan yang ingin dibeli kayak gitu. Terus prinsip Islamnya, larangan menumpukan harta yang tidak diinvestasikan atau dijakati akan dihisab. Sedikit pengeluaran dari tabungan ini bisa seperti dijakati atau diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga ada fungsi investasi dalam Islam. Didefinisikan penanaman modal dalam aset produktif dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Seharusnya kita sejak dini harus bisa menginvestasikan, karena bisa jadi di tahun depan atau beberapa tahun ke depan harganya itu bisa naik dari apa yang kita beli sebelumnya. Kayak misalnya kita menginvestasikan emas di tahun sekarang misalnya dengan harga 1.300.000. Bisa saja kalau misalnya kita jual di tahun depan atau beberapa tahun ke depan itu harganya bisa naik dari apa yang kita beli sebelumnya. Kemudian ada prinsip Islam, yang pertama ada halal, bebas dari riba, kemudian bebas goror dan maisir atau ketidakpastian. Kemudian yang keempat di sini ada implikasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, konsumsi produktif mendorong permintaan barang dan jasa yang halal. Yang kedua, tabungan untuk investasi, tabungan masyarakat menjadi sumber modal bagi investasi syariah. Yang ketiga, ada investasi mendorong pertumbuhan, yaitu peningkatan investasi halal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan. Dan yang terakhir ada simpulan. Jadi ekonomi makro Islam ini mengarahkan konsumsi, tabungan, investasi agar saling mendukung untuk mencapai distribusi kekayaan yang merata, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan yang menyeluruh atau falah, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.